Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 9 Februari. Kita tahu bahwa tanggal 10 Februari gedung atau lapangan JIS ya, Jakarta International Stadium besok akan dilakukan suatu perhelatan. 2 hari sebelum perhelatan ya. Dua hari sebelum perhelatan ya. Ini ramainya luar biasa. Kita tahu bahwa gedung ini di dalamnya saja itu bisa masuk dengan lapangan digunakan kurang lebih 200.000. Ya. Ini belum dimulai, tetapi di luar itu sudah seperti ini. Semua orang-orang yang bermalam yang dari luar kota sudah berada di sekitar sini, ada yang di hotel, ada yang di masjid ya. Belum lagi di Expo itu para keamanan sudah melakukan siaga ya. Di dalam juga banyak para keamanan yang melakukan siaga. Yang saya ingin sampaikan adalah mestinya diperkirakan gedung ini besok akan dihadiri oleh 1,4 juta orang. Tetapi ternyata pendaftar secara digital ya sudah berlangsung 2 hari yang lalu itu 3,5 juta. 12 juta, Bos. Dan yang lebih mengerikan lagi yang tidak pernah terprediksi, ternyata pendaftaran itu ya menurut teman-teman yang memantau itu, dan bahkan semalam saya ketemu Bapak bukan gubernur, presiden kita Bapak Anies Rashid Baswedan di Al-Azhar. Berapa informasi yang akan hadir Pak Anies? Saya dikonfirmasi orang katanya ahli IT bahwa yang akan hadir itu 15 juta. Bayangkan 212 di Monas dulu diperkirakan 8 juta. Ini 15 juta. Penduduk Jakarta ini itu tidak sampai 12 juta mungkin. Kalau hadir 15 juta artinya seolah masyarakat Jakarta tumpuk belum ditambah-tambah yang lain. Ini satu perhelatan yang sangat bukan langka, tidak pernah akan terjadi ya. Dulu orang mengatakan ini kumpulnya orang ya, 28 juta di Monas itu tidak pernah akan terjadi lagi. Bayangkan berkumpulnya orang di seluruh dunia berhaji di Makkah itu 2 juta. Di Monas itu bisa mengumpulkan 8 juta, dan besok di sini diperkirakan sampai 15 juta. Bisa kita bayangkan. Ini adalah satu keajaiban. Saya tidak akan menceritakan bahwa bagaimana manusia bisa berkumpul, tetapi ini perhelatan ini dilakukan oleh rakyat tanpa uang dari pemerintah sekalipun, dan bahkan fungsi pemerintah mereka menghalang-halangi untuk terjadinya perhelatan ini. Ini luar biasa. Apakah bisa menahan ya orang yang bercita-cita negerinya menjadi bagus, ada calon presiden yang sangat dicintai dan dia juga seorang yang pencinta ya. Apakah bisa dihalang-halangi? Tetapi bahwa konon ya akan dihalang-halangi, akan dicurangi pilpres ini, tidak banyak yang merasa khawatir, karena Allah yang akan memberikan rasa keamanan apabila rakyat bersungguh-sungguh ya ingin mendapatkan suatu kebaikan negerinya, kebaikan agamanya, kebaikan masyarakatnya melalui proses yang sekarang ini adalah proses demokrasi, proses pemilu. Ini kenyataan ya. Sejak tahun 55 sampai sekarang tidak ada satu namanya penjelang pilpres orang berkumpul ya
Dan bukan itu saja, Bapak Anies ya, yang besok akan menjadi raja di sini. Sekarang ini masih di Jawa Timur. Bayangkan, semalam ada acara di Jakarta, subuh-subuh sudah ke Jawa Timur, di beberapa kota, dan dihadiri oleh juga ratusan ribu bahkan jutaan orang. Jawa Timur hampir tersapu semua, Sumatera hampir tersapu semua. Maka kita sangat rugi kalau kita tidak mengawal, tidak mendukung calon presiden yang membawa kebaikan secara karakter pribadi, akhlaknya baik, kejujurannya teruji ya. Insya Allah negeri yang ditangani oleh seorang penguasa yang tidak ada rasa sayang kepada masyarakat, lebih bersikap seperti kayak penjajah terhadap rakyatnya, inilah yang akan dilawan. Orang secara tipu-tipu mengatakan bahwa kepuasan terhadap Jokowi ya, pemerintahan itu 80%. Maka berontaklah para kampus, para profesor, ada Profesor Susi, Kuncoro, banyak universitas mengatakan bahwa kalaulah dia memang itu kerja Jokowi itu 80%, mestinya tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan ya. Artinya memang terbanyak tipu-tipuan. Masyarakat Indonesia ini tidak digembirakan ya, dengan kepemilikan alam dan hutan dan iklan dan batu-batuan nikel, emas, tambang, perak dan lain sebagainya. Kita menjadi negara miskin dan negara yang harus menerima dibahagiakan dengan bansos, BLT dan sebagainya. Ini kan penghinaan. Allah menurunkan semua kekayaan di dalam negeri ini tentunya diperuntukkan oleh orang-orang yang hidup di atas bumi ini. Tetapi mengapa hasil-hasil bumi dibawa ke Cina sana, kita menjadi orang yang miskin? Inilah menjadi keresahan rakyat yang ingin berubah. Maka tema perubahan itu memang menjadi harapan, bukan dengan sekedar nama berubah dari Jokowi kepada Anies, bukan. Ini perubahan dari mental saya nggak tega mengatakannya ini, mental kacung kepada mental penguasa. Kita akan menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri, tergantung daripada kita. Hanya satu cara memenangkan kita dengan proses ini adalah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara ya sekalian, besok mencoblos dengan nomor pilihan presiden nomor urut 1, yaitu Amin, Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar. Dia satu alma mater sama saya jadi lupa, itu luar biasa. Nah, itu cara memenangkan. Maka untuk tanggung jawab kita sebagai warga, pertama, pastikan bahwa besok Anda sudah masuk dalam salah satu DPT, bisa mencoblos. Satu. Yang kedua, pada saat datang, periksa benar sebelum masuk ke bilik, apakah kartu utuh sudah ada coblosan atau belum, baru masuk, coblos dan masukkan. Dan masyarakat jangan sampai meninggalkan atau bergantian di dalam TPS itu untuk memperhatikan ya, dan sampai hasil akhir memotret dari salah satu DPT atau bilik, yaitu kepada bilik yang lainnya, sehingga salah satu kecamatan atau salah satu desa itu dia sudah tahu, kita sebagai warga desa itu tahu bahwa oh kita menang, sudah kalah. Itu tidak akan bisa dicurangi. Sekarang ini menurut informasi tadi dari tim pengawas, itu ada IT yang masuk dengan siluman di KPU. Alat itu bisa merusak, bisa merubah, bisa membuat apa saja, dan itu bisa melakukan kecurangan. Nampaknya mereka agak ada satu kekhawatiran, karena di mana-mana masa yang memadatin 0002 itu bayarannya dengan tinggi tapi tidak ada orang ya. Ini yang mereka khawatirkan. Oleh karenanya kita semua waspada, kita ini pemenang ya, jangan sampai kita terganggu atau diganggu dengan orang-orang ya, dengan masyarakat yang mereka ingin mengganggu situasi. Baik, insya Allah kita akan sambung lagi
pada besok mulai malam-malam kita lihat situasi ini, kita tidak bisa berhenti agak di tengah-tengah karena begitu ramai. Kita sengaja mencari tempat yang sepi, ya. Tetapi lingkaran dari JIS ini sangat luar biasa. Sudah pantas Anies yang membuat ini, dia yang harus memang berkampanye di sini walaupun sempat dihalang-halangi. Dan tahu saudara sekalian, untuk pakai tempat ini, ya, 01 itu harus membayar sewa ini 2 miliar rupiah, ya. Tetapi untung ada seorang donatur yang membayar, baru donatur ini. Jadi kita tidak ada dana dari mana, tetapi kita yakin bahwa semangat rakyat akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kita bisa mewujudkan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita pasrahkan kekuasaan ini kepada penguasa yang jahat, negeri ini akan menjadi negeri jahat, negeri jelek, yang dimurkai dan yang dilaknat. Baldatun sayyi'atun makdubatun mal'unatun, negeri yang jelek yang mendapat murka dari Allah dan mendapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, ini sekarang tempat yang sepi, sekarang sudah mulai padat di dua arah, ya. Kita sudah mulai tidak nyaman. Insya Allah malam hari ini kita akan amatin, orang-orang sudah mulai mau memadati masuk ke gedung ini, dan kita jangan sampai tidak tergembirakan oleh ini, ya. Walaupun ibu-ibu, bapak-bapak yang di Jakarta ini datang keluar rumah sudah tidak bisa karena macet, kehadiran keluar rumah itu sudah merupakan jihad, kesungguh-sungguh untuk mewujudkan negeri yang aman, sentosa, dan berkeadilan menurut sosial dan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.